Shalom kasih Kristus. Apa kabarnya hari ini? Tentu saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita senantiasa. Semua karena kemurahan Tuhan telah memimpin kehidupan kita, sehingga kita hari ini dapat diberikan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan renungan hari ini. Mari kita bawa hidup ini untuk melekat dalam hadirat Tuhan, agar hari ini Tuhan terus mengalirkan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita awali dengan berdoa. Bapa yang baik, biarlah kesempatan hari ini Engkau berbicara dalam kehidupan kami lewat renungan ini Tuhan, sehingga iman percaya kami semakin dikuatkan dan dibawa untuk terus bertumbuh dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, terus senantiasa menyukakan Engkau Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan hari ini bertema jangan menyalahkan Tuhan. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kasih Kristus, sekalipun kita diangkat sebagai anak Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas dari penderitaan, dari masalah, dari kesulitan, atau dari kesengsaraan. Itu semua datang terjadi dalam kehidupan kita dan biasanya tidak pandang bulu. Dapat menimpa siapa saja dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penderitaan dalam hidup ini dapat terjadi karena berbagai hal. Terjadi akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat. Tetapi bisa juga karena faktor lain, yaitu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, sehingga Ia mengizinkan hal itu terjadi. Memang tidak dapat dipungkiri pada saat penderitaan sudah mencapai puncaknya, lalu pertolongan atau penyelesaian belum kunjung datang, maka akan gampang sekali menyalahkan Tuhan. Karena merasa tidak tahan dan kemudian memberontak. Banyak orang salah kaprah menganggap bahwa penderitaan dan kemiskinan adalah sebuah takdir. Mungkin pemikiran ini berkaitan dengan keyakinan lamanya, sehingga menganggap bahwa kemiskinan sudah takdir saya. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga sudah suratan. Artinya, kemiskinan adalah jatah sebagai orang yang diberikan Tuhan buat mereka. Atau dengan kata lain, apapun yang mereka buat pasti sia-sia, karena toh semua itu takdir dari Yang Maha Kuasa. Kasih Kristus, penderitaan atau kemiskinan bukan satu ketetapan awal Tuhan. Penderitaan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang memproses kita. Ingat, selalu ada rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Kemiskinan memang identik dengan penderitaan, dan salah satu penyebab datangnya kemiskinan hadir dalam kehidupan kita dalam bentuk karena kemalasan. Sehubungan dengan kemalasan, Alkitab berkata cukup keras dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, kamu jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kemalasan bukan hanya berarti atau berbicara mengenai orang yang tidak mau bekerja, tetapi juga mengenai orang yang tidak disiplin, malas berusaha atau malas mencari Tuhan. Salomo juga menegur para pemalas untuk belajar dari semut dalam Amsal 6 ayat 6. Begitu banyak di antara kita yang terlalu malas untuk bangun meninggalkan kasur yang empuk untuk memulai hari bersama Tuhan untuk pergi bekerja. Kemalasan tumbuh secara perlahan dalam diri kita. Hal ini terjadi ketika kita mulai memberi toleransi terhadap kemalasan.
Lalu kemalasan pun semakin merasuk dan menyerang. Akhirnya tanpa disadari kita tidak lagi mampu melawan kemalasan sampai datangnya kemiskinan dalam hidup kita. Bila sudah demikian, jangan salahkan Tuhan. Ini bukan terletak pada Tuhan. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Sebaliknya, mulailah menghargai waktu sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Kita harus melatih diri kita untuk disiplin dan tidak berkompromi pada kemalasan. Jangan sampai banyak berkat Tuhan terlewatkan sia-sia hanya karena kita sulit menghadapi tantangan atau menghadapi setiap persoalan. Mungkin juga karena banyaknya saingan. Tuhan selalu menunggu kita bergerak dan menyiapkan rencana atau rancangannya yang begitu indah pada masa depan kita yang penuh harapan itu. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi, kemalangan, kesusahan, dan kemiskinan bukanlah rancangan Tuhan. Dan jangan salahkan Tuhan. Hidup tidak ditentukan oleh nasib, tetapi oleh hasil usaha kita dalam tuntunan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk terus lebih bermakna dan kita bangun keluarga ilahi yang bahagia. Memiliki pribadi bermakna dan membangun keluarga ilahi adalah kewajiban kita, bukan orang lain. Dan mulailah dari pribadi dan rumah kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, bukan karena Tuhan, tapi seringkali itu disebabkan karena diri pribadi kami, Tuhan. Sekalipun ada masalah dalam setiap permasalahan hidup ini, Tuhan, Tuhan sedang menguji kami untuk kami memiliki ketaatan, memiliki iman di dalam Engkau, agar kami tetap kuat dan kami tetap mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik, yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami ikhlaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, di mana engkau akan menerima hikmat, marifat, kuasa, keajaiban, kedahsyatan, kemahakuasaan, keintiman bersama dengan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Terimalah juga berkat secara jasmani, diberkati dengan damai, sukacita, keharmonisan, ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesehatan melimpah hidupmu dan keluargamu. Demikian juga terimalah berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, rencana baikmu, pendidikanmu, pendidikan anak-anak dan cucu-cucumu, rumah tanggamu, rumah tangga anak dan cucu-cucumu. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, jangan lupa bagikan renungan ini saudara-saudara kita yang lain agar terus menjadi berkat. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang saudara berikan untuk mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.